Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisma Safitri, NIM T2019-1175. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih belajar dan apa sih pembelajaran itu. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan atau aktivitas belajar. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, individu maupun kelompok, intinya termasuk ke dalam kegiatan belajar. Menurut Button, dalam bukunya The Gradient of Learning Activities, belajar adalah perubahan tingkah laku berkat adanya interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan lingkungannya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi belajar adalah proses untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap atau tingkah laku. Itulah arti dari belajar. Pembelajaran sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, belajar adalah proses interaksi antara murid dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Jadi, subjek dari pembelajaran itu sendiri adalah seorang murid. Dan pembelajaran itu semua berpusat pada siswa. Nah, dalam proses pembelajaran seringkali terjadi kendala. Kendala ini sering disebabkan oleh guru ataupun murid itu sendiri. Salah satu kendala dari pembelajaran yaitu lupa. Nah, lupa ini sering terjadi pada manusia, tidak memandang umur ataupun jabatan. Jadi lupa ini murni. Nah, apa sih lupa itu? Lupa itu adalah lupa adalah kondisi di mana suatu informasi yang telah disimpan di dalam memori otak jangka panjang itu hilang, atau disebut long-term memory. Lupa ini sering terjadi pada siswa atau mahasiswa, bukan hanya orang tua yang telah lanjut usia. Dalam hadis juga disebutkan al-insanu makanu khoto'i wa nisyan. Nah, manusia ini tempatnya salah dan juga lupa. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari lupa itu sendiri. Pertama, yaitu kurangnya tidur. Faktor kurangnya tidur ini adalah faktor yang umum penyebab dari kelupaan. Nah, pada saat pandemi seperti ini, siswa sering kali mengalami kekurangan tidur. Entah itu disebabkan banyaknya tugas yang menumpuk, dan juga keseringan memainkan game online. Nah, faktor kedua yaitu kurangnya asupan nutrisi. Nah, faktor yang ketiga adalah kecemasan. Kecemasan di sini seperti adanya tugas yang banyak
yang semuanya itu harus dikerjakan dalam waktu yang singkat atau deadline. Dari kondisi ini dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat pada anak. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor depresi atau stres. Depresi atau stres ini bisa menimbulkan lupa pada siswa. Nah, solusi dari lupa adalah dengan menerapkan teori kognitif. Apa sih teori kognitif itu? Teori kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter, yang berarti berpikir. Nah, kognitif menurut istilah teori kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk mendapat pemahaman, dan dengan sikap, perilaku, dan mental seseorang yang mengalami suatu perkembangan berpikir secara bertahap dan tidak terbatas oleh stimulus dan respons saja. Solusi selanjutnya, siswa dapat menggunakan metode mnemonik untuk menambah daya ingat yang menekankan atau yang membentuk struktur bagi hal-hal yang perlu diingat atau untuk mempermudah mengingat kembali. Kemampuan mengingat ini tidak hanya diperlukan dalam proses pembelajaran atau proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Strategi mnemonik ini merupakan cara untuk mengkode kembali sehingga dapat membantu proses penyimpanan dan mengingat kembali. Karena sistem tersebut memungkinkan kita menyimpan informasi di dalam memori, sehingga akan mampu memperoleh kembali bila diinginkan. Ada 4 sistem mnemonik. Yang pertama yaitu back type mnemonik. Back type mnemonik ini adalah cara untuk menghafal beberapa kosakata dengan menghubungkan atau mengaitkan beberapa kata-kata tersebut dengan sebuah cerita. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem chain type method. Chain type method ini berhubungan dengan item pertama yang diingat dengan item yang kedua dengan yang ketiga, yang ketiga dengan yang keempat, dan yang keempat dengan yang kelima, dan seterusnya seperti itu. Ini juga disebut dengan sistem mata rantai. Biasanya sistem ini digunakan untuk menghafal kosakata baru atau kosakata bahasa asing. Sistem yang ketiga yaitu the keyword method, adalah metode kata penting atau kata sistem kunci. Yang terakhir yaitu sistem chunking. Sistem chunking ini adalah metode mengumpulkan atau mengelompokkan bagian yang terpisah dari informasi, seperti kita menghafalkan nomor telepon. Nah, itulah permasalahan yang sering terjadi saat proses pembelajaran. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.